saudara terkasih, dengan saya Onka Nainggolan. Dan hari ini saya akan menyampaikan topik taat karena kasih. Ya, taat sendiri menurut definisi KBBI adalah sikap yang tunduk dan taat. Ya, nah, jadi pengertian ketaatan sendiri adalah sikap hati yang dimiliki seorang untuk senantiasa tunduk dan taat terhadap perintah Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan intim kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh ketaatan kita kepadanya. Maka dari situ saat ini kita akan belajar ada beberapa hal atau alasan yang membuat kita mengapa kita harus mentaati Tuhan. Yang pertama adalah ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Iya, ya. Jadi mustahil ketika kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mau belajar untuk mentaati kebenaran firman Tuhan, karena harusnya iman kita selaras dengan apa yang kita kerjakan. Dan yang kedua adalah ketaatan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Iya, dengan sikap hati yang taat kita akan mengurangi sungut-sungut. Dengan sikap hati yang taat kita akan belajar terus mensyukuri apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan proses dari dalam hidup kita. Nah, dikatakan di sini di Ibrani 12 ayat 8 sampai dengan 9, "Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima semua orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak gampang." Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Ya, jadi kalau Bapa di bumi saja kita taati, apalagi Bapa yang di sorga. Amin. Dan ketiga adalah ketaatan membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Iya, ya seperti yang saya katakan di awal, ketika kita terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itu membuat kita lebih dekat, lebih mengenal Tuhan, lebih peka akan suaranya. Dikatakan di Yakobus 4 ayat 8, "Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita." Harus ada hubungan timbal balik yang terjadi antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Jadi tidak boleh hanya satu pihak. Bayangkan jika Anda punya telepon dan Anda pergi ke suatu daerah tapi ternyata jaringan atau sinyalnya tidak ada. Pasti Anda tidak bisa berkomunikasi. Jadi hubungan kita dengan Tuhan harus seperti itu juga. Tuhan sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Dan yang keempat adalah ketaatan menguduskan kita dan mendewasakan kita. Ya, semakin dalam kita menggali firman Tuhan, terus mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan terus semakin diperbaharui. Pola pikir kita akan diubahkan, sikap hati kita akan semakin dewasa, dan hati kita akan terus menerus belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Kita akan mengalami perubahan. Nah, dikatakan di sini Yohanes 17 ayat 17, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Iya, firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, dan kita harus mengerti bahwa kebenaran yang memerdekakan hanya firman saja. Dan yang kelima adalah perkenanan dan ketaatan mendatangkan berkat. 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya." Jadi jangan hanya berkata berkat, diberkati. Sementara apa yang menjadi harusnya tanggung jawab kita kepada sesama dan Tuhan tidak kita kerjakan. Nah, bukan hanya saja baik dan bagus, tapi juga berkenan kepada Tuhan. Nah, ada beberapa contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang menunjukkan sikap teladan. Yang pertama adalah di Kejadian 6 ayat 22, nanti saudara boleh dibaca. Yang kedua adalah Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel 3 ayat 28, Abraham, Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 3, Paulus, 2 Timotius 1 ayat 1, Yesus, Filipi 2 ayat 8. Iya. Nah, taat karena kasih. Jadi ketaatan yang benar adalah karena kita mengasihi Tuhan, ya. Ketika kita mengasihi seseorang, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya orang tersebut bahagia, supaya orang tersebut senang. Begitu juga ketika kita mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan. Kasih mendorong kita untuk terus mendekat kepada Tuhan, mengetahui kebenaran dan mengerjakannya. Jadi bukan hanya tahu, saudara-saudari, tapi dikerjakan juga. Ketaatan Yesus sampai rela disalib menjadi bukti yang sempurna betapa ia mengasihi Bapa di Yohanes 5 ayat 19 sampai 47, Filipi 2 ayat 8. Dan betapa ia mengasihi manusia berdosa, Yohanes 3 ayat 16 dan Markus 2 ayat 17. Ya, seseorang yang tidak berdosa harus menanggung semua penderitaan, harus menanggung semua celah dan malu disalibkan oleh karena ketaatannya kepada Bapa, oleh karena ketaatannya kepada Tuhan, oleh karena kecintaannya kepada Bapa, dan oleh karena kasihnya yang begitu besar akan kita semua. Jadi rubah pola pikir kita. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa ketaatan adalah hal yang susah, hal yang mengekang kita, mari saat ini saudara-saudari rubah pola pikir kita bahwa kita mau belajar taat karena kita mengasihi Tuhan, karena kita tahu Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita. Sekian, shalom, Tuhan Yesus memberkati.